Bayangkan kamu lahir tanpa nama yang diakui, tanpa tanah yang bisa diklaim, tanpa kebebasan untuk menentukan langkah hidupmu sendiri. Kamu adalah milik orang lain secara hukum, bisa dijual, dipindahkan, dihukum sesuai keinginan pemilikmu, tanpa ada yang perlu memberikan alasan. Dari titik awal seperti itu, hampir tidak ada jalan yang terlihat menuju apapun yang lebih baik. Namun dalam waktu kurang dari 2 dekade, seseorang yang memulai hidupnya tepat di titik itu berhasil memimpin pasukan, mengalahkan Kapten VOC di pertempuran langsung, dan akhirnya mendirikan kekuasaannya sendiri di tanah Jawa Timur. Bagaimana itu bisa terjadi? Pertanyaan itu bukan sekadar pertanyaan tentang seorang individu luar biasa. Ini adalah pertanyaan tentang bagaimana sebuah sistem kekuasaan yang dirancang untuk menutup semua jalan keluar ternyata selalu meninggalkan celah bagi mereka yang cukup jeli untuk menemukannya dan cukup berani untuk memasukinya. Untung, Surapati lahir di Bale pada pertengahan abad ke-17 dengan nama yang tidak pernah tercatat pasti dalam arsip sejarah manapun. Dia dijual sebagai budak dan akhirnya sampai di Batavia, pusat kekuasaan VOC di Jawa, di mana dia menjadi milik seorang pejabat Belanda. Disinilah babak pertama hidupnya mulai membentuk karakter yang kelak akan mengubah sejarah. Sebagai budak di lingkungan VOC, Untung mendapatkan akses pada sesuatu yang sangat jarang dimiliki orang dalam posisinya, yaitu pendidikan tidak resmi tentang cara kerja institusi yang menguasai hidupnya, termasuk bahasa, sistem administrasi, dan yang paling penting, cara kerja militer VOC dari dalam kemampuan adaptasinya dalam lingkungan yang sangat tidak berpihak kepadanya adalah salah satu hal pertama yang membedakan Untung dari banyak budak lain yang menjalani nasib serupa tanpa pernah keluar dari lingkaran itu. Dia belajar cepat, memperhatikan dengan seksama, dan membangun reputasi sebagai seseorang yang dapat dipercaya. Sebuah modal sosial kecil, namun sangat berharga dalam sistem yang menempatkan dia di posisi paling bawah. Kepercayaan itulah yang memberinya ruang gerak lebih besar daripada yang seharusnya dia miliki. Ada sesuatu yang ironi, sekaligus penting dalam bagian awal kisah ini. Sistem yang merampas kebebasannya justru menjadi sekolah yang mengajarkannya cara kerja kekuasaan dari dalam. Untung belajar bahasa Belanda, memahami hierarki komando, mengamati bagaimana keputusan dibuat dan dijalankan dalam organisasi militer VOC, dan menyaksikan dari dekat titik-titik lemah dalam sistem yang tampak begitu kuat dari luar. Pengetahuan ini, yang tidak pernah dimaksudkan untuk diajarkan kepada seorang budak, justru menjadi bekal paling berharga yang dia bawa ketika akhirnya memilih jalannya sendiri. Titik balik pertama dalam hidupnya datang bukan dari sebuah rencana besar, melainkan dari satu tindakan yang membuatnya tidak bisa lagi tinggal diam. Ketika dia dan sekelompok budak lain melarikan diri dari tangan pemilik mereka, VOC segera mengorganisir pengejaran. Dalam peristiwa yang mengikutinya, Untung terlibat dalam pertempuran langsung dan berhasil membunuh seorang kapten VOC. Tindakan ini mengubah statusnya seketika dari buronan biasa menjadi ancaman yang secara khusus dicari VOC dengan prioritas tinggi. Disinilah paradoks yang menarik mulai terbentuk. Tindakan yang seharusnya menghancurkan hidupnya justru menjadi fondasi reputasinya. Kabar bahwa seorang mantan budak berhasil mengalahkan Kapten VOC dalam pertempuran langsung menyebar dengan cepat di antara komunitas-komunitas yang selama ini hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan kongsi dagang itu. Dalam dunia di mana VOC sering dipandang sebagai kekuatan yang hampir tidak bisa dilawan, kemampuan untuk menunjukkan kerentanan mereka secara langsung memberikannya sesuatu yang jauh lebih berharga dari kekayaan atau jabatan. Dia mendapatkan nama dan reputasi. Reputasi itu bukan sekadar cerita tentang keberanian, melainkan simbol dari sesuatu yang lebih dalam. Bukti bahwa individu yang dianggap tidak punya nilai oleh sistem kekuasaan yang dominan bisa membalikkan logika itu dalam satu pertempuran. Ini bukan cerita kemenangan militer biasa. Ini adalah kemenangan simbolik yang maknanya jauh lebih besar dari jumlah korban di kedua pihak. Dan orang-orang yang mendengarnya memahami hal itu secara naluriah setelah melarikan diri dari Batavia. Untung memulai perjalanan panjang melintasi Jawa yang akan membentuk dirinya menjadi pemimpin militer yang semakin diperhitungkan. Di sepanjang perjalanan itu, kemampuannya mengorganisir, merekrut, dan memimpin orang mulai terlihat lebih jelas. Kelompok kecil
yang awalnya hanya terdiri dari sesama buronan perlahan berkembang menjadi pasukan yang cukup signifikan untuk diperhitungkan. Kemampuan ini bukan sesuatu yang diajarkan secara formal kepadanya, melainkan sesuatu yang tampaknya terbentuk dari kombinasi antara kecerdasan alami, pengamatan tajam terhadap cara kerja pasukan VOC yang pernah dia lihat dari dekat, dan kemampuan membaca situasi sosial yang terbentuk selama bertahun-tahun. Menjalani hidup di posisi yang mengharuskan dia selalu waspada. Setiap daerah yang dilaluinya menghadirkan tantangan dan peluang yang berbeda. Di satu wilayah, dia harus menghindari jebakan, di wilayah lain dia bisa menemukan sekutu yang bersedia menyembunyikan pasukannya sementara waktu. Kemampuan membaca mana situasi yang aman dan mana yang tidak, tanpa memiliki intelijen formal atau jaringan yang terorganisir, adalah keterampilan bertahan hidup yang hanya bisa diperoleh dari pengalaman langsung di medan yang terus berubah. Perjalanan Untung tidak berhenti di satu tempat. Dia bergerak melalui berbagai wilayah, di Jawa, dan di setiap tempat yang disinggahinya. Dia harus membaca dengan cepat dinamika kekuasaan lokal. Siapa yang bisa diandalkan sebagai sekutu, siapa yang berbahaya, dan bagaimana cara memposisikan dirinya agar tidak langsung menjadi target. Kecerdasan sosial dan politik semacam ini sulit diajarkan dan jarang dimiliki seseorang yang hanya mengandalkan kekuatan fisik atau keberanian semata. Ini adalah jenis kepintaran yang lahir dari keharusan, bukan dari pilihan, dibentuk oleh situasi yang tidak pernah dia minta namun harus dia jalani sampai ke ujungnya. Momen yang paling mengubah lintasan hidupnya datang ketika dia mendapat perlindungan dan pengakuan dari penguasa lokal di Jawa Timur, Sunan Amangkurat II. Penguasa Mataram yang memiliki hubungan rumit dengan VOC, sempat melihat Untung sebagai aset yang berguna dalam manuver politiknya sendiri. Perlindungan dari penguasa Jawa ini memberikan Untung sesuatu yang belum pernah dia miliki sepanjang hidupnya, legitimasi formal dari sebuah kekuasaan yang diakui. Bukan sebagai budak, bukan sebagai buronan, melainkan sebagai seorang pemimpin yang diakui posisinya. Hubungan antara Untung dan penguasa-penguasa Jawa ini sendiri merupakan cermin dari kerumitan politik masa itu. Bagi para penguasa lokal, Untung bukan sekadar pemberontak yang menguntungkan untuk dilindungi demi mengganggu kepentingan VOC. Dia adalah bukti bahwa ada kekuatan di luar sistem VOC yang masih bisa digerakkan dan diarahkan. Bagi Untung sendiri, aliansi ini adalah pelajaran berharga tentang bagaimana legitimasi bekerja, bahwa kekuatan fisik harus selalu berjalan berdampingan dengan pengakuan dari otoritas yang lebih besar jika ingin bertahan. Lebih dari sekadar perlawanan sementara, kemampuan Untung menavigasi ruang politik yang begitu kompleks, melibatkan kepentingan VOC, kepentingan kerajaan-kerajaan lokal yang saling bersaing, dan kepentingan komunitas-komunitas yang hidup di bawah semua kekuasaan itu sekaligus, adalah salah satu aspek dari kisahnya yang paling jarang mendapat sorotan dalam narasi sejarah arus utama. Dia bukan sekadar seorang pejuang yang bertempur karena dendam atau keberanian semata, melainkan seorang pemain politik yang memahami bahwa kekuatan militer saja tidak cukup untuk bertahan tanpa aliansi yang dibangun dan dijaga dengan cermat dalam konteks yang lebih luas. Kisah Untung Surapati adalah salah satu bukti paling awal dari sesuatu yang kemudian akan berulang berkali-kali dalam sejarah perlawanan di Nusantara. Bahwa kekuatan VOC yang terlihat monolitik dan tak tergoyahkan dari luar, ternyata memiliki batas-batas yang bisa ditembus. Dan bahwa individu yang paling diremehkan oleh sistem itu justru kadang menjadi yang paling mampu melihat di mana batas-batas itu berada. Warisan itu bukan sekadar kisah seorang pahlawan, melainkan pelajaran tentang cara membaca kekuasaan dari posisi yang paling tidak diistimewakan. Adalah bagian dari warisan Untung Surapati yang paling relevan untuk dibawa ke hari ini di Bangil, Jawa Timur. Untung Surapati akhirnya membangun kekuasaannya sendiri, memerintah sebuah wilayah yang dia pertahankan selama bertahun-tahun melawan upaya VOC untuk merebut kembali kendali atas wilayah itu. Kemampuannya mempertahankan wilayah ini bukan hanya soal kekuatan militer, melainkan juga soal bagaimana dia membangun loyalitas dari penduduk lokal yang melihatnya sebagai pemimpin yang berbeda dari penguasa-penguasa lain yang pernah mereka kenal. Pikirkan tentang apa artinya memerintah sebuah wilayah bagi seseorang yang seluruh hidupnya sebelumnya dijalani tanpa hak atas apapun, bahkan hak atas namanya sendiri. Setiap keputusan yang dia buat sebagai penguasa Bangil
Setiap kebijakan yang dia terapkan, setiap aliansi yang dia jaga, semuanya dijalankan oleh seseorang yang pernah berdiri di ujung spektrum kekuasaan yang paling bawah. Pengalaman itu, betapapun menyakitkan, memberinya sudut pandang tentang kekuasaan yang jarang dimiliki oleh penguasa-penguasa lain yang lahir langsung ke dalam hak istimewa tersebut. Bayangkan apa artinya gambar ini bagi orang-orang yang menyaksikannya saat itu. Seseorang yang memulai hidupnya sebagai budak, tanpa nama, tanpa hak, tanpa kebebasan. Kini memimpin wilayah sendiri, mempertahankannya dari kekuatan terkuat di kawasan, dan melakukannya dengan cara yang mendapat pengakuan bahkan dari sebagian penguasa lokal yang mengelilinginya. Kisah itu bukan sekadar kisah tentang keberanian individual, melainkan bukti nyata bahwa sistem kekuasaan yang tampak tidak dapat diganggu-gugat ternyata memiliki celah-celah yang bisa dimasuki oleh seseorang yang cukup cerdas, cukup gigih, dan cukup mampu membaca situasi dengan tepat. VOC tidak pernah berhasil menangkap Untung Surapati hidup-hidup. Dia gugur dalam pertempuran pada tahun 1706 di Bangil, memimpin pasukannya melawan serangan gabungan yang jauh lebih besar. Tapi warisan yang ditinggalkannya melampaui kematiannya. Pasukan yang dibangunnya terus melanjutkan perlawanan di bawah kepemimpinan keturunan dan pengikutnya selama beberapa tahun setelah dia gugur. Anak-anaknya melanjutkan perlawanan itu. Menjaga api yang dinyalakan ayah mereka tetap hidup meski dengan sumber daya yang semakin terbatas. VOC membutuhkan waktu bertahun-tahun dan operasi militer yang tidak kecil sebelum akhirnya berhasil melemahkan sisa-sisa kekuatan yang Untung tinggalkan. Fakta bahwa perlawanan itu berlanjut begitu lama setelah kematiannya sendiri adalah ukuran terbaik dari seberapa dalam akar loyalitas yang berhasil dia tanamkan selama berkuasa yang membuat kisah Untung Surapati begitu layak untuk direnungkan kembali. Bukan hanya fakta-fakta dramatis tentang pelarian, pertempuran, dan pembangunan kekuasaan dari nol. Yang lebih menarik adalah pertanyaan tentang bagaimana seseorang di posisi paling tidak menguntungkan secara struktural berhasil mengubah setiap keterbatasan yang dia hadapi menjadi bahan baku untuk membangun sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Kebebasan pertamanya adalah kebebasan dari sistem yang menganggapnya tidak memiliki nilai kecuali sebagai komoditas. Kebebasan terakhirnya adalah kebebasan sebagai seorang pemimpin yang namanya masih disebut berabad-abad setelah dia tidak lagi. Dan kisah ini juga mengingatkan bahwa perjalanan dari titik paling bawah ke titik yang dianggap mustahil bukan perjalanan yang berjalan lurus atau mudah diprediksi. Untung tidak memiliki peta, tidak memiliki mentor, tidak memiliki modal awal dalam bentuk apapun yang biasanya dianggap sebagai prasyarat untuk mencapai sesuatu. Yang dia miliki hanyalah kemampuan untuk terus belajar dari setiap situasi yang dihadapinya, termasuk situasi yang paling menekan dan paling tidak berpihak kepadanya. Dan disinilah barangkali pelajaran paling abadi dari seluruh perjalanannya, bahwa sistem yang paling keras, sekalipun, tidak bisa sepenuhnya memadamkan kemampuan manusia untuk mengamati, beradaptasi, dan pada akhirnya membalikan logika kekuasaan yang sebelumnya mengurungnya. Setiap kali kamu mendengar nama Untung Surapati disebut dalam pelajaran sejarah, ingatlah bahwa nama itu sendiri, Untung, bukan nama yang dibawa dari lahir, melainkan nama yang diperoleh dalam perjalanan. Sebuah pengingat bahwa identitas dan nasib yang kamu warisi di awal kehidupan bukan satu-satunya hal yang menentukan siapa kamu di akhirnya. Kalau ada yang nanya siapa mau tahu, pastikan kamu adalah orang pertama yang angkat tangan. Buktikan rasa penasaranmu dengan klik like, tinggalkan jejak di komen, dan subscribe channel ini. Karena cuma di sini, rasa penasaranmu gak akan dibiarkan mengambang sendirian.